Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah umum yang terjadi ketika kita membeli HP dari Jepang atau ex-Japan yang biasa orang-orang sebut itu adalah limbah Jepang ya, seperti itu teman-teman. Jadi masalah utamanya adalah terkait dengan sinyal. Baik itu sinyal lemah, sinyal hilang, email terblokir, dan lain-lain. Itu adalah masalah utama yang dihadapi ketika kita membeli HP dari Jepang yang tidak resmi ya teman-teman. Jadi walaupun HP Jepang itu masih bisa kita dapatkan dengan cara resmi ya teman-teman. Nah kalau kita yang saya pakai ini kebetulan tidak resmi atau black market. Nah pasti masalah utama yang nanti akan muncul adalah sinyal hilang ataupun email terblokir. Nah mungkin teman-teman membeli dari seller yang katanya garansinya lifetime terkait dengan email atau sinyalnya. Nah, namun ketika kita pengajuan klaim ke seller tersebut, mungkin ada saja alasan yang berbelit-belit lah, segel-nya sudah kebuka dan lain-lain sehingga kita harus mengeluarkan biaya tambahan. Misalkan sebesar 100.000 untuk mengembalikan email ataupun sinyal yang sudah hilang seperti teman-teman. Padahal awalnya bilangnya garansi lifetime. Atau mungkin kalau kita beli dari personal atau orang lain yang kita tidak bisa tahu nih kita mau klaim garansinya kemana, daripada mengeluarkan uang terlebih dahulu, mungkin beberapa tips berikut ini nanti bisa teman-teman coba ya ketika teman-teman sinyalnya hilang atau emailnya terblokir ya. Untuk ciri-cirinya seperti apa ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, itu adalah contoh dari beberapa handphone yang mengalami masalah di jaringan ya. Jadi sinyalnya hilang, ada tulisannya panggilan telepon tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, berikut adalah tips yang bisa teman-teman pakai untuk mengembalikan sinyal yang hilang dari HP teman-teman semua. Caranya adalah sebagai berikut. Oke, cara pertama dan cara yang paling mudah adalah 1. Matikan mobile data atau paket seluler teman-teman. Selanjutnya adalah silakan masuk ke mode pesawat. Nah, langkah selanjutnya adalah silakan matikan handphone teman-teman ya. Kemudian lepas SIM card dan biarkan 5-10 menit sampai teman-teman tidak nyala ya teman-teman. Setelah 10 menit, silakan masukkan kembali SIM card Anda ke dalam device smartphone kalian. Nah, kemudian nyalakan kembali. Setelah itu, silakan nonaktifkan mode pesawat. Nah, jika jaringan teman-teman sudah muncul, maka cara pertama sudah stop sampai di situ ya teman-teman. Jadi jaringan teman-teman sudah kembali normal. Itu adalah cara yang paling mudah untuk yang pertama. Cara yang kedua hampir sama dengan cara yang pertama, cuman memang ada beberapa tambahan. Yang pertama masih sama, silakan nonaktifkan terlebih dahulu pakai data atau mobile data teman-teman. Selanjutnya silakan masuk ke menu rahasia. Jadi di HP itu ada menu rahasia untuk melihat jaringan teman-teman, yaitu bintang pagar 4636 pagar bintang. Nah, namun di beberapa HP kode ini tidak berfungsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendownload aplikasi bantuan yaitu 4G Switcher. Nah, mungkin ini adalah salah satu contoh aplikasi yang bisa digunakan. Selanjutnya silakan teman-teman buka. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah silakan pilih yang GSM only ya teman-teman. Jadi yang awalnya tadi LTE atau 4G silakan ganti ke GSM only teman-teman.
Nah, setelah itu adalah silakan teman-teman keluar. Dan silakan teman-teman masuk ke mode pesawat lagi. Nah, kemudian silakan matikan HP teman-teman. Kemudian lepas kartunya dan biarkan 5-10 menit lagi ya teman-teman. Setelah 10 menit silakan nyalakan HP teman-teman. Nah, kemudian nonaktifkan lagi flight mode atau mode pesawatnya. Jika sudah muncul sinyal atau bar sinyal di HP teman-teman, silakan kembali lagi ke aplikasi tadi 4G switcher dan ubah kembali ke LTE atau 4G. Nah, kemudian baru teman-teman boleh menyalakan paket datanya. Nah, itu adalah terkait dengan cara yang kedua untuk mengembalikan sinyal yang hilang. Oke, yang ketiga adalah cara yang sedikit ekstrim ya teman-teman. Jadi cara ketiga ini ketika kalian pakai, kalian akan kehilangan data di penyimpanan internal, baik itu akun maupun semua file-file yang ada di penyimpanan internal. Karena langkah ketiga ini membutuhkan factory reset atau reset pabrik ya teman-teman. Nah, caranya adalah silahkan keluarkan kartu SIM kalian, kemudian nyalakan kembali tanpa kartu SIM. Nah, setelah nyala tanpa kartu SIM, silakan teman-teman masuk ke pengaturan pabrik ya. Jadi mode reset ya teman-teman, silakan cari di pengaturan sendiri-sendiri. Nah, setelah melakukan reset, maka otomatis HP akan kembali ke awal lagi atau sebelum HP teman-teman pakai ya. Nah, setelah itu silakan nonaktifkan kembali, lalu masukkan SIM card teman-teman dan silakan untuk mengecek apakah sinyal dari teman-teman sudah kembali ke asal atau belum. Nah, itu tadi adalah ketiga cara untuk mengembalikan sinyal yang hilang akibat tanda-tanda email keblokir ataupun email sudah terblokir sekalipun. Nah, apakah semua cara tadi bisa berhasil? Jawabannya adalah mungkin iya, mungkin tidak ya teman-teman. Jadi memang beberapa kasus dapat diselesaikan dengan cara tersebut. Namun juga beberapa kasus tidak bisa diselesaikan dengan cara tersebut. Maka untuk itu silakan kembali ke keputusan teman-teman sendiri. Kalau misalkan seller teman-teman masih mau bertanggung jawab, silakan kejar sampai dia mau bertanggung jawab. Oke, mungkin itu saja terkait dengan cara untuk mengembalikan sinyal hilang dari HP X Jepang kali ini.